apa yang kita rasakan sebagai ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita merasa, aku senang, aku masih hidup hari ini. Jadi yang membuat kita masih punya semangat, masih punya gairah, masih gembira. Mungkin sekedar nonton sepak bola, drama Korea, atau drajin, apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita memulai tema baru. Seperti biasa ya, jadi setiap ganti bulan kita ganti tema. Bulan ini kita akan membahas falsafah hidup dari Jepang. Tidak ada alasan apa-apa, bukan karena Jepang habis kalah sepak bola, bukan karena apalah, mungkin banyak peserta jamaah ngaji yang wibu, bukan karena apa-apa ya, karena semangatnya ngaji kita ini memang semangat explore, menemukan hikmah dimanapun adanya. Jadi kan ada satu makalah yang ada yang menganggapnya hadis, yaitu al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu barang hiramnya seorang mukmin. Dimanapun kalian temukan, ambillah. Kita cari kemana-mana, kan ngaji filsafat kita itu kan kemana-mana. Ya barat, ya timur, ya Islam, ya Nusantara, ya Jawa. Kali ini kita sampai ke Jepang. Mumpung liburan ya, kita jalan-jalan ke Jepang 1 bulan, ya lumayan. Ya kalau jalan-jalan ke sana beneran ya mahal. Kalian harus berjuang dulu nyari beasiswa ke sana. Kalau dapat. Kalau enggak ya ayo kita belajar kearifan-kearifan yang ada di sana. Tentu saja setiap budaya, setiap daerah punya kebijakan dan kearifannya sendiri. Melihat budaya-budaya lain itu mungkin penting juga untuk menyadarkan kita bahwa pertama, kita juga punya kearifan-kearifan yang setara dengan itu. Yang kedua, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Jadi ada yang lain yang juga punya kebijakan-kebijakannya sendiri. Dan tentu saja semakin banyak wawasan, semakin banyak hikmah kita raih, semakin mudah kita menghadapi hidup ini. Seperti sering saya ilustrasikan, setiap ilmu yang kita peroleh itu berarti satu senjata yang kita koleksi untuk menghadapi naik turunnya hidup ini. Baik, malam ini kita memulai arena filosofis Jepang dengan membahas satu filosofi yang berkembang di sana, khususnya di masyarakat tradisional Jepang, yaitu ikigai. Jadi nanti kita filosofi ikigai ini ya, kan kita sering di ngaji filsafat itu menegaskan bahwa hidup ini harus punya tujuan dong. Hidup ini harus punya makna dong.
Nah, ikigai ini mengajarkan kita itu lebih praktis. Jadi tidak terlalu ruwet bulet seperti filsafat-filsafat yang lain, tapi lebih to the point, praktis bagaimana kita bisa menemukan makna hidup. Meskipun nanti konsep ikigai ini terus direproduksi ulang oleh beberapa intelektual di barat untuk kemudian dengan konsep mereka sendiri. Tapi secara tradisional sebenarnya dasar konsepnya sederhana untuk menemukan makna hidup. Nanti kita explore ya dari awal sampai akhirnya. Baik, langsung saja biar nyampe waktunya. Jadi ikigai ini adalah way of living, satu jalan hidup. Ini iki itu artinya hidup, gai artinya nilai, manfaat, atau sesuatu yang berharga. Jadi ini kalau didefinisikan panjang, mungkin satu filosofi hidup yang membahas tentang bagaimana hidup yang bernilai, bagaimana hidup yang bertujuan, bagaimana hidup yang manfaat itu. Nah, pokok pertanyaannya ikigai itu tidak sekedar apa tujuan hidup kita. Tapi sebenarnya pokok pertanyaannya adalah apa yang membuat hidup kita ini layak dijalani. Apa yang membuat kita menganggap hidupku itu bernilai loh. Nah, jadi fokusnya ke situ. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang membuat hidupku ini layak aku jalani? Aku itu pantas hidup, layak hidup. Itu ikigai. Jadi tidak semata-mata tujuan. Jadi kalau tujuan biasanya bayangannya kan goal-goal, target-target besar. Tidak itu. Ya tujuan bisa, proses juga bisa. Tapi karena itulah menurutku hidup ini bernilai. Nah, mungkin sampai di titik ini saja teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, misalnya, menurutmu hidupmu itu berharga karena apa? Hidupmu itu layak dijalani karena ada apanya? Nah, silakan masing-masing jawab. Kalau kalian lancar jawabnya, berarti hidupmu ada rasanya. Jadi dia hidup yang patut, pantas dijalani. Ya macam-macam. Mungkin kamu menjawabnya pekerjaanmu, mungkin keluargamu, mungkin hobimu, mungkin apa saja dalam hidupmu. Mungkin peliharaanmu misalnya. Peliharaan itu maksudnya kamu melihara ikan, apa kamu pikiranmu jangan aneh-aneh. Jadi itu yang dimaksud ikigai. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang menurutmu membuat hidup ini bernilai? Maka iki dan gai, nilai dan hidup. Baik, pelan-pelan ya kita urai alur berpikirnya ikigai. Jadi konsep dasarnya ikigai yang pertama adalah kita harus punya alasan untuk menikmati hidup kita setiap harinya, setiap detiknya. Saya tahu yang hidup ini sering kali jadi beban pikiran kita kan masalah demi masalah, problem demi problem. Tapi di antara banyak sekali masalah, ya kalian gampang sih nyari masalah itu. Hari ini kamu buka Twitter, apa buka Instagram, apa buka berita, hari ini langsung ketemu masalah. Langsung kamu akan stres. Tapi di antara sekian banyak masalah itu,
Hari ini kamu masih bisa memilih untuk hidup, itu alasanmu apa? Itu kalau pertanyaannya dibalik, kok tidak putus asa saja kamu? Kok tidak menyerah saja kamu? Tidak, Pak. Karena titik. Nah, itu yang saya maksud alasan untuk tetap hidup. Mungkin demi orang tua, Pak. Demi anak-anak, Pak. Demi masa depan bangsa ini, Pak. Demi apa saja silahkan. Apa yang membuat hidupmu hari ini masih berharga? Nah, ini agak berbeda dengan teori-teori motivasi barat yang tujuan-tujuan besar, target-target besarmu apa. Ikigai ini, makna itu bisa ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Kecil-kecil pun tidak masalah. Wah, saya baru dapat resep ini untuk masak. Besok mau tak praktekkan. Tidak sabar aku menunggu hari besok. Itu pun bisa sejenis alasan untuk menikmati hari besok. Jadi, hal-hal kecil sehari-hari itu bisa jadi ikigai kita. Jadi merawat tanaman, masak, kerja yang rutin tiap hari. Kamu kok semangat sekali? Iya, Pak. Kuliah, Pak. Wah, kuliah itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu, misalnya. Kalau ada yang begitu ya. Saya rindu kuliah, Pak. Kalau libur kayak gini sedih saya, Pak. Gitu. Berarti jadi mahasiswa itu ikigaimu. Kamu nunggu-nunggu. Mungkin merawat cucu yang tua-tua atau ngopi di kafe-kafe, mungkin ada. Kamu kok kerasan sekali sih di Jogja? Wah, seru Pak di Jogja itu. Saya santai-santai, tidak ada yang marah-marah misalnya. Ngopi tiap hari saya santai terus. Jangan-jangan itu juga. Jadi tidak harus target-target besar, prestasi-prestasi besar, alasan-alasan kecil yang membuatmu bisa menikmati setiap harimu, itu bisa kamu sebut ikigaimu. Nah, jadi ini mungkin kamu selama ini kan mikirmu besar-besar terus. Aku besok bangun mau apa, masa depan mau apa, terus kamu stres, Pak, Indonesia apa bisa emas 2045 ya Pak, ngapain mikir jauh-jauh. Mbok yo besok pagi kamu mau ngapain yang seneng-seneng, yang membahagiakan, kan gitu saja. Asik teman kosku pulang, bebas aku besok di kamar, itu juga asik. Kamu membayangkan besok lebih ceria, tidak terganggu oleh temanmu misalnya, menikmati hari ngopi sendirian. Jadi ikigai adalah alasan untuk kita bisa menikmati hidup setiap harinya. Jadi kamu tidak hanya target, tapi juga mungkin juga proses. Ngaji semacam ini mungkin bukan tujuan besar hidupmu, tapi kamu bisa menikmatinya. Asik Pak kalau Rebo malam saya hadir di sini. Kenapa? Kopi gratis Pak, misalnya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau materinya gampang di YouTube ada Pak, tapi kopinya enggak ada duanya di sini Pak. Itu juga termasuk jenis ikigai. Jadi hidupmu kamu nunggu-nunggu hari Rebo lagi. Kapan hari Rebo lagi? Kenapa? Kopi gratisnya. Jadi ada yang kamu tunggu, ada yang membuatmu bahagia, ada yang membuatmu berharga, nyaman. Itulah ikigai. Nah, jadi kalau kemarin kamu merengut saja karena terlalu sering mikir masa depan yang jauh, kamu boleh kok sekarang menikmati sekedar untuk besok. Toh kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kenapa tidak kita nikmati sejak sekarang? Tapi kan hidup ini banyak masalah. Ya masalah diselesaikan. Tidak bisa Pak, tidak bisa ya tinggal ngopi saja. Kan itu dulu kita belajar dari Albert Camus kan begitu. Ya hidup ini memang berat, tapi masuk kita putus asa. Yuk ngopi saja kata beliau. Kita nikmati saja termasuk
hidup dengan masalah, kan tidak apa-apa. Kalau dulu kita pernah menyebut ada istilah sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy itu tidur bareng musuh. Ada musuh itu loh kita bisa tidur, kurang bahagia apa? Biasanya orang ada musuh itu kan sumpek, tidak bisa tidur, stres galau. Itu sleeping with the enemy. Kita bisa tidur meskipun banyak masalah, banyak musuh. Karena kita selalu ada alasan untuk gembira, alasan untuk bahagia. Jadi alasan yang membuat hidup kita ini masih berharga meskipun banyak masalah. Carilah ikigai-mu masing-masing biar kamu masih bisa tersenyum dalam hidup ini. Jadi konsep ini terkenal dalam masyarakat Jepang antara lain ketika orang meneliti wilayah Okinawa. Di sana itu orang kok sampai tua-tua masih senang, masih gembira, masih bahagia. Usianya panjang-panjang orang sana. Ternyata ya nanti ketemunya di filosofi ikigai ini. Jadi mereka menemukan orang-orang sana itu gembira dengan harinya, gembira bisa membantu tetangganya, gembira bisa jalan kaki tiap pagi dengan anjingnya, gembira bisa. Jadi orang yang nganggap hidupnya berharga setiap harinya. Nah, di antara peneliti awal tentang ikigai itu Miko Kamiya yang mungkin bukunya sudah banyak diterjemah ya tentang ikigai. Jadi beliau mendefinisikan ikigai begini. Apa yang kita rasakan sebagai ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita apa yang kita rasakan sebagai ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita merasa, aku senang, aku masih hidup hari ini. Jadi yang membuat kita masih punya semangat, masih punya gairah, masih gembira. Mungkin sekedar nonton sepak bola, drama Korea, atau drajin, apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita memulai tema baru. Seperti biasa ya, jadi setiap ganti bulan kita ganti tema. Bulan ini kita akan membahas falsafah hidup dari Jepang. Tidak ada alasan apa-apa. Bukan karena Jepang habis kalah sepak bola. Bukan karena apalah, mungkin banyak peserta jamaah ngaji yang wibu. Bukan karena apa-apa ya, karena semangatnya ngaji kita ini memang semangat explore, menemukan hikmah dimanapun adanya. Jadi kan ada satu makalah yang ada yang menganggapnya hadis, yaitu al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu barang hiramnya seorang mukmin. Dimanapun kalian temukan
ambillah. Nah, kita cari kemana-mana kan, ngaji filsafat kita itu kan kemana-mana. Ya Barat, ya Timur, ya Islam, ya Nusantara, ya Jawa. Kali ini kita sampai ke Jepang. Nah, mumpung liburan ya, kita jalan-jalan ke Jepang 1 bulan ya lumayan. Ya kalau jalan-jalan ke sana beneran ya mahal. Kalian harus berjuang dulu nyari beasiswa ke sana. Kalau dapat. Kalau enggak ya ayo kita belajar kearifan-kearifan yang ada di sana. Tentu saja setiap budaya, setiap daerah punya kebijakan dan kearifannya sendiri. Melihat budaya-budaya lain itu mungkin penting juga untuk menyadarkan kita bahwa pertama, kita juga punya kearifan-kearifan yang setara dengan itu. Yang kedua, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Jadi, ada yang lain yang juga punya kebijakan-kebijakannya sendiri. Dan tentu saja semakin banyak wawasan, semakin banyak hikmah kita raih, semakin mudah kita menghadapi hidup ini. Seperti sering saya ilustrasikan, setiap ilmu yang kita peroleh itu berarti satu senjata yang kita koleksi untuk menghadapi naik turunnya hidup ini. Baik, malam ini kita memulai arena filosofis Jepang dengan membahas satu filosofi yang berkembang di sana, khususnya di masyarakat tradisional Jepang, yaitu Ikigai. Jadi nanti kita filosofi Ikigai ini ya, kan kita sering di ngaji filsafat itu menegaskan bahwa hidup ini harus punya tujuan dong. Hidup ini harus punya makna dong. Nah, Ikigai ini mengajarkan kita itu lebih praktis. Jadi tidak terlalu ruwet bulet seperti filsafat-filsafat yang lain, tapi lebih to the point, praktis bagaimana kita bisa menemukan makna hidup. Meskipun nanti konsep Ikigai ini terus direproduksi ulang oleh beberapa intelektual di Barat untuk kemudian dengan konsep mereka sendiri. Tapi secara tradisional sebenarnya dasar konsepnya sederhana untuk menemukan makna hidup. Nanti kita explore ya dari awal sampai akhirnya. Baik, langsung saja biar nyampe waktunya. Jadi Ikigai ini adalah way of living, satu jalan hidup. Ini Iki itu artinya hidup, Gai artinya nilai, manfaat, atau sesuatu yang berharga. Jadi ini kalau didefinisikan panjang, mungkin satu filosofi hidup yang membahas tentang bagaimana hidup yang bernilai, bagaimana hidup yang bertujuan, bagaimana hidup yang manfaat itu. Nah, pokok pertanyaannya Ikigai itu tidak sekedar apa tujuan hidup kita, tapi sebenarnya pokok pertanyaannya adalah apa yang membuat hidup kita ini layak dijalani. Apa yang membuat kita menganggap hidupku itu bernilai loh. Nah, jadi fokusnya ke situ. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang membuat hidupku ini layak aku jalani? Aku itu pantas hidup, layak hidup. Itu Ikigai. Jadi tidak semata-mata tujuan. Jadi kalau tujuan biasanya bayangannya kan goal-goal, target-target besar.
Tidak itu. Ya tujuan bisa, proses juga bisa. Tapi karena itulah menurutku hidup ini bernilai. Nah, mungkin sampai di titik ini saja teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, misalnya, menurutmu hidupmu itu berharga karena apa? Hidupmu itu layak dijalani karena ada apanya? Nah, silakan masing-masing jawab. Kalau kalian lancar jawabnya, berarti hidupmu ada rasanya. Jadi dia hidup yang pantas dijalani. Ya macam-macam. Mungkin kamu menjawabnya pekerjaanmu, mungkin keluargamu, mungkin hobimu, mungkin apa saja dalam hidupmu. Mungkin peliharaanmu misalnya. Peliharaan itu maksudnya kamu melihara ikan, apa kamu pikiranmu jangan aneh-aneh. Jadi itu yang dimaksud ikigai. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang menurutmu membuat hidup ini bernilai? Maka iki dan gai, nilai dan hidup. Baik, pelan-pelan ya kita urai alur berpikirnya ikigai. Jadi konsep dasarnya ikigai yang pertama adalah kita harus punya alasan untuk menikmati hidup kita setiap harinya, setiap detiknya. Saya tahu yang hidup ini sering kali jadi beban pikiran kita kan masalah demi masalah, problem demi problem. Tapi di antara banyak sekali masalah, ya kalian gampang sih nyari masalah itu. Hari ini kamu buka Twitter, apa buka Instagram, apa buka berita, hari ini langsung ketemu masalah. Langsung kamu akan stres. Tapi di antara sekian banyak masalah itu, hari ini kamu masih bisa memilih untuk hidup, itu alasanmu apa? Itu kalau pertanyaannya dibalik, kok tidak putus asa saja kamu? Kok tidak menyerah saja kamu? Tidak Pak, karena titik. Nah itu yang saya maksud alasan untuk tetap hidup. Mungkin demi orang tua Pak, demi anak-anak Pak, demi masa depan bangsa ini Pak, demi apa saja silahkan. Apa yang membuat hidupmu hari ini masih berharga? Nah ini agak berbeda dengan teori-teori motivasi barat yang tujuan-tujuan besar, target-target besarmu apa. Ikigai ini makna itu bisa ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Kecil-kecil pun tidak masalah. Wah, saya baru dapat resep ini untuk masak. Besok mau tak praktekkan. Tidak sabar aku menunggu hari besok. Itu pun bisa sejenis alasan untuk menikmati hari besok. Jadi hal-hal kecil sehari-hari itu bisa jadi ikigai kita. Di merawat tanaman, masak, kerja yang rutin tiap hari. Kamu kok semangat sekali? Iya Pak, kuliah Pak. Wah kuliah itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu misalnya. Kalau ada yang begitu ya. Saya rindu kuliah Pak, kalau libur kayak gini sedih saya Pak. Gitu. Berarti jadi mahasiswa itu ikigaimu. Kamu nunggu-nunggu. Mungkin merawat cucu yang tua-tua atau ngopi di kafe-kafe, mungkin ada. Kamu kok kerasan sekali sih di Jogja? Wah, seru Pak di Jogja itu. Saya santai-santai, tidak ada yang marah-marah misalnya. Ngopi tiap hari saya santai terus. Jangan-jangan itu juga. Jadi tidak harus target-target besar, prestasi-prestasi besar, alasan-alasan kecil yang membuatmu bisa menikmati setiap harimu,
Itu bisa kamu sebut ikigaimu. Nah, jadi ini mungkin kamu selama ini kan mikirmu besar-besar terus. Aku besok bangun mau apa, masa depan mau apa. Terus kamu stres, Pak, Indonesia apa bisa emas 2045 ya Pak? Ngapain mikir jauh-jauh? Mbok yo besok pagi kamu mau ngapain yang seneng-seneng, yang membahagiakan. Kan gitu saja. Asik teman kosku pulang, bebas aku besok di kamar. Itu juga asik, kamu membayangkan besok lebih ceria, tidak terganggu oleh temanmu misalnya. Menikmati hari, ngopi sendirian. Jadi ikigai adalah alasan untuk kita bisa menikmati hidup setiap harinya. Jadi kamu tidak hanya target, tapi juga mungkin juga proses. Ngaji semacam ini mungkin bukan tujuan besar hidupmu, tapi kamu bisa menikmatinya. Asik Pak kalau Rebo malam saya hadir di sini. Kenapa? Kopi gratis Pak, masalahnya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau materinya gampang di YouTube ada Pak, tapi kopinya enggak ada duanya di sini Pak. Itu juga termasuk jenis ikigai. Jadi hidupmu kamu nunggu-nunggu hari Rebo lagi. Kapan hari Rebo lagi? Kenapa? Kopi gratisnya. Jadi ada yang kamu tunggu, ada yang membuatmu bahagia, ada yang membuatmu berharga, nyaman. Itulah ikigai. Nah, jadi kalau kemarin kamu merengut saja karena terlalu sering mikir masa depan yang jauh, kamu boleh kok sekarang menikmati sekedar untuk besok. Toh kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kenapa tidak kita nikmati sejak sekarang? Tapi kan hidup ini banyak masalah. Ya masalah diselesaikan. Tidak bisa Pak, tidak bisa ya tinggal ngopi saja. Kan itu dulu kita belajar dari Albert Camus kan begitu. Ya hidup ini memang berat, tapi masuk kita putus asa. Yuk ngopi saja kata beliau. Kita nikmati saja termasuk hidup dengan masalah. Kan tidak apa-apa. Kalau dulu kita pernah menyebut ada istilah sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy itu tidur bareng musuh. Ada musuh itu loh kita bisa tidur. Kurang bahagia apa? Biasanya orang ada musuh itu kan sumpek, tidak bisa tidur, stres galau. Itu sleeping with the enemy. Kita bisa tidur meskipun banyak masalah, banyak musuh. Karena kita selalu ada alasan untuk gembira, alasan untuk bahagia. Jadi alasan yang membuat hidup kita ini masih berharga meskipun banyak masalah. Carilah ikigaimu masing-masing biar kamu masih bisa tersenyum dalam hidup ini. Jadi konsep ini terkenal dalam masyarakat Jepang antara lain ketika orang meneliti wilayah Okinawa. Di sana itu orang sampai tua-tua masih senang, masih gembira, masih bahagia. Usianya panjang-panjang orang sana. Ternyata ya nanti ketemunya di filosofi ikigai ini. Jadi mereka menemukan orang-orang sana itu gembira dengan harinya, gembira bisa membantu tetangganya, gembira bisa jalan kaki tiap pagi dengan anjingnya, gembira bisa. Jadi orang yang nganggap hidupnya berharga setiap harinya. Nah, di antara peneliti awal tentang ikigai itu Miko Kamiya yang mungkin bukunya sudah banyak diterjemah ya tentang ikigai. Jadi beliau mendefinisikan ikigai begini. Apa yang kita rasakan sebagai ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita
apa yang kita rasakan sebagai ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita merasa, aku senang, aku masih hidup hari ini. Jadi yang membuat kita masih punya semangat, masih punya gairah, masih gembira. Mungkin sekedar nonton sepak bola, drama Korea, atau drajin, apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita memulai tema baru. Seperti biasa ya, jadi setiap ganti bulan kita ganti tema. Bulan ini kita akan membahas falsafah hidup dari Jepang. Tidak ada alasan apa-apa, bukan karena Jepang habis kalah sepak bola, bukan karena apalah, mungkin banyak peserta jamaah ngaji yang wibu, bukan karena apa-apa ya, karena semangatnya ngaji kita ini memang semangat explore, menemukan hikmah dimanapun adanya. Jadi kan ada satu makalah yang ada yang menganggapnya hadis, yaitu al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu barang hiramnya seorang mukmin. Dimanapun kalian temukan, ambillah. Nah, kita cari kemana-mana, kan ngaji filsafat kita itu kan kemana-mana. Ya barat, ya timur, ya Islam, ya Nusantara, ya Jawa. Kali ini kita sampai ke Jepang. Nah, mumpung liburan ya, kita jalan-jalan ke Jepang 1 bulan, ya lumayan. Ya kalau jalan-jalan ke sana beneran ya mahal. Kalian harus berjuang dulu nyari beasiswa ke sana. Kalau dapat. Kalau enggak ya ayo kita belajar kearifan-kearifan yang ada di sana. Tentu saja setiap budaya, setiap daerah punya kebijakan dan kearifannya sendiri. Melihat budaya-budaya lain itu mungkin penting juga untuk menyadarkan kita bahwa pertama, kita juga punya kearifan-kearifan yang setara dengan itu. Yang kedua, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Jadi ada yang lain yang juga punya kebijakan-kebijakannya sendiri. Dan tentu saja semakin banyak wawasan, semakin banyak hikmah kita raih, semakin mudah kita menghadapi hidup ini. Seperti sering saya ilustrasikan, setiap ilmu yang kita peroleh itu berarti satu senjata yang kita koleksi untuk menghadapi naik turunnya hidup ini. Baik, malam ini kita memulai arena filosofis Jepang dengan membahas satu filosofi yang berkembang di sana, khususnya di masyarakat tradisional Jepang, yaitu ikigai. Jadi nanti kita filosofi ikigai ini ya, kan kita sering di ngaji filsafat itu menegaskan bahwa hidup ini harus punya tujuan dong. Hidup ini harus punya makna dong.
Nah, ikigai ini mengajarkan kita itu lebih praktis. Jadi tidak terlalu ruwet bulet seperti filsafat-filsafat yang lain, tapi lebih to the point, praktis, bagaimana kita bisa menemukan makna hidup. Meskipun nanti konsep ikigai ini terus direproduksi ulang oleh beberapa intelektual di barat untuk kemudian dengan konsep mereka sendiri. Tapi secara tradisional sebenarnya dasar konsepnya sederhana untuk menemukan makna hidup. Nanti kita explore ya dari awal sampai akhirnya. Baik, langsung saja biar nyampe waktunya. Jadi ikigai ini adalah way of living, satu jalan hidup. Ini iki itu artinya hidup, gai artinya nilai, manfaat, atau sesuatu yang berharga. Jadi ini kalau didefinisikan panjang, mungkin satu filosofi hidup yang membahas tentang bagaimana hidup yang bernilai, bagaimana hidup yang bertujuan, bagaimana hidup yang manfaat itu. Nah, pokok pertanyaannya ikigai itu tidak sekedar apa tujuan hidup kita, tapi sebenarnya pokok pertanyaannya adalah apa yang membuat hidup kita ini layak dijalani. Apa yang membuat kita menganggap hidupku itu bernilai loh. Nah, jadi fokusnya ke situ. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang membuat hidupku ini layak aku jalani? Aku itu pantas hidup, layak hidup. Itu ikigai. Jadi tidak semata-mata tujuan. Jadi kalau tujuan biasanya bayangannya kan goal-goal, target-target besar. Tidak itu. Ya tujuan bisa, proses juga bisa. Tapi karena itulah menurutku hidup ini bernilai. Nah, mungkin sampai di titik ini saja teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, misalnya, menurutmu hidupmu itu berharga karena apa? Hidupmu itu layak dijalani karena ada apanya? Nah, silakan masing-masing jawab. Kalau kalian lancar jawabnya, berarti hidupmu ada rasanya. Jadi dia hidup yang patut, pantas dijalani. Ya macam-macam. Mungkin kamu menjawabnya pekerjaanmu, mungkin keluargamu, mungkin hobimu, mungkin apa saja dalam hidupmu. Mungkin peliharaanmu misalnya. Peliharaan itu maksudnya kamu melihara ikan, apa kamu pikiranmu jangan aneh-aneh. Jadi itu yang dimaksud ikigai. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang menurutmu membuat hidup ini bernilai? Maka iki dan gai, nilai dan hidup. Baik, pelan-pelan ya kita urai alur berpikirnya ikigai. Jadi konsep dasarnya ikigai yang pertama adalah kita harus punya alasan untuk menikmati hidup kita setiap harinya, setiap detiknya. Saya tahu yang hidup ini seringkali jadi beban pikiran kita kan masalah demi masalah, problem demi problem. Tapi di antara banyak sekali masalah, ya kalian gampang sih nyari masalah itu. Hari ini kamu buka Twitter, apa buka Instagram, apa buka berita, hari ini langsung ketemu masalah. Langsung kamu akan stres. Tapi di antara sekian banyak masalah itu,
Hari ini kamu masih bisa memilih untuk hidup, itu alasanmu apa? Itu kalau pertanyaannya dibalik, kok tidak putus asa saja kamu? Kok tidak menyerah saja kamu? Tidak, Pak. Karena titik. Nah, itu yang saya maksud alasan untuk tetap hidup. Mungkin demi orang tua, Pak. Demi anak-anak, Pak. Demi masa depan bangsa ini, Pak. Demi apa saja silahkan. Apa yang membuat hidupmu hari ini masih berharga? Nah, ini agak berbeda dengan teori-teori motivasi barat yang tujuan-tujuan besar, target-target besarmu apa. Ikigai ini, makna itu bisa ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Kecil-kecil pun tidak masalah. Wah, saya baru dapat resep ini untuk masak. Besok mau tak praktekkan. Tidak sabar aku menunggu hari besok. Itu pun bisa sejenis alasan untuk menikmati hari besok. Jadi, hal-hal kecil sehari-hari itu bisa jadi ikigai kita. Di merawat tanaman, masak, kerja yang rutin tiap hari. Kamu kok semangat sekali? Iya, Pak. Kuliah, Pak. Wah, kuliah itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu, misalnya. Kalau ada yang begitu ya. Saya rindu kuliah, Pak. Kalau libur kayak gini sedih saya, Pak. Gitu. Berarti jadi mahasiswa itu ikigaimu. Kamu nunggu-nunggu. Mungkin merawat cucu yang tua-tua atau ngopi di kafe-kafe, mungkin ada. Kamu kok kerasan sekali sih di Jogja? Wah, seru Pak di Jogja itu. Saya santai-santai, tidak ada yang marah-marah misalnya. Ngopi tiap hari saya santai terus. Jangan-jangan itu juga. Jadi tidak harus target-target besar, prestasi-prestasi besar, alasan-alasan kecil yang membuatmu bisa menikmati setiap harimu, itu bisa kamu sebut ikigaimu. Nah, jadi ini mungkin kamu selama ini kan mikirmu besar-besar terus. Aku besok bangun mau apa, masa depan mau apa, terus kamu stres, Pak, Indonesia apa bisa emas 2045 ya Pak, ngapain mikir jauh-jauh. Mbok ya besok pagi kamu mau ngapain yang seneng-seneng, yang membahagiakan, kan gitu saja. Asik teman kosku pulang, bebas aku besok di kamar, itu juga asik. Kamu membayangkan besok lebih ceria, tidak terganggu oleh temanmu misalnya, menikmati hari ngopi sendirian. Jadi ikigai adalah alasan untuk kita bisa menikmati hidup setiap harinya. Jadi kamu tidak hanya target, tapi juga mungkin juga proses. Ngaji semacam ini mungkin bukan tujuan besar hidupmu, tapi kamu bisa menikmatinya. Asik Pak kalau Rebo malam saya hadir di sini. Kenapa? Kopi gratis Pak, masalahnya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau materinya gampang di YouTube ada Pak, tapi kopinya enggak ada duanya di sini Pak. Itu juga termasuk jenis ikigai. Jadi hidupmu kamu nunggu-nunggu hari Rebo lagi. Kapan hari Rebo lagi? Kenapa? Kopi gratisnya. Jadi ada yang kamu tunggu, ada yang membuatmu bahagia, ada yang membuatmu berharga, nyaman. Itulah ikigai. Nah, jadi kalau kemarin kamu merengut saja karena terlalu sering mikir masa depan yang jauh, kamu boleh kok sekarang menikmati sekedar untuk besok. Toh kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kenapa tidak kita nikmati sejak sekarang? Tapi kan hidup ini banyak masalah. Ya masalah diselesaikan. Tidak bisa Pak, tidak bisa ya tinggal ngopi saja. Kan itu dulu kita belajar dari Albert Camus kan begitu. Ya hidup ini memang berat, tapi masuk kita putus asa. Yuk ngopi saja kata beliau. Kita nikmati saja termasuk
hidup dengan masalah. Kan tidak apa-apa. Kalau dulu kita pernah menyebut ada istilah sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy itu tidur bareng musuh. Ada musuh itu loh kita bisa tidur. Kurang bahagia apa? Biasanya orang ada musuh itu kan sumpek, tidak bisa tidur, stres galau. Itu sleeping with the enemy. Kita bisa tidur meskipun banyak masalah, banyak musuh. Karena kita selalu ada alasan untuk gembira, alasan untuk bahagia. Jadi alasan yang membuat hidup kita ini masih berharga meskipun banyak masalah. Carilah ikigaimu masing-masing biar kamu masih bisa tersenyum dalam hidup ini. Jadi konsep ini terkenal dalam masyarakat Jepang antara lain ketika orang meneliti wilayah Okinawa. Di sana itu orang kok sampai tua-tua masih senang, masih gembira, masih bahagia. Usianya panjang-panjang orang sana. Ternyata ya nanti ketemunya di filosofi Ikigai ini. Jadi mereka menemukan orang-orang sana itu gembira dengan harinya, gembira bisa membantu tetangganya, gembira bisa jalan kaki tiap pagi dengan anjingnya, gembira bisa. Jadi orang yang nganggap hidupnya berharga setiap harinya. Nah, di antara peneliti awal tentang Ikigai itu Miko Kamiya yang mungkin bukunya sudah banyak diterjemah ya tentang Ikigai. Jadi beliau mendefinisikan Ikigai begini. Apa yang kita rasakan sebagai Ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita apa yang kita rasakan sebagai Ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita merasa, aku senang, aku masih hidup hari ini. Jadi yang membuat kita masih punya semangat, masih punya gairah, masih gembira. Mungkin sekedar nonton sepak bola, drama Korea, atau drajin, apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita memulai tema baru. Seperti biasa ya, jadi setiap ganti bulan kita ganti tema. Bulan ini kita akan membahas falsafah hidup dari Jepang. Tidak ada alasan apa-apa, bukan karena Jepang habis kalah sepak bola, bukan karena apalah mungkin banyak peserta jamaah ngaji yang wibu, bukan karena apa-apa ya, karena semangatnya ngaji kita ini memang semangat explore, menemukan hikmah dimanapun adanya. Jadi kan ada satu makalah yang ada yang menganggapnya hadis, yaitu al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu barang hiramnya seorang mukmin. Dimanapun kalian temukan,
ambillah. Nah, kita cari kemana-mana kan, ngaji filsafat kita itu kan kemana-mana. Ya barat, ya timur, ya Islam, ya Nusantara, ya Jawa. Kali ini kita sampai ke Jepang. Nah, mumpung liburan ya, kita jalan-jalan ke Jepang 1 bulan, ya lumayan. Ya kalau jalan-jalan ke sana beneran ya mahal. Kalian harus berjuang dulu nyari beasiswa ke sana. Kalau dapat. Kalau enggak ya ayo kita belajar kearifan-kearifan yang ada di sana. Tentu saja setiap budaya, setiap daerah punya kebijakan dan kearifannya sendiri. Melihat budaya-budaya lain itu mungkin penting juga untuk menyadarkan kita bahwa pertama, kita juga punya kearifan-kearifan yang setara dengan itu. Yang kedua, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Jadi, ada yang lain yang juga punya kebijakan-kebijakannya sendiri. Dan tentu saja semakin banyak wawasan, semakin banyak hikmah kita raih, semakin mudah kita menghadapi hidup ini. Seperti sering saya ilustrasikan, setiap ilmu yang kita peroleh itu berarti satu senjata yang kita koleksi untuk menghadapi naik turunnya hidup ini. Baik, malam ini kita memulai arena filosofis Jepang dengan membahas satu filosofi yang berkembang di sana, khususnya di masyarakat tradisional Jepang, yaitu Ikigai. Jadi nanti kita filosofi Ikigai ini ya, kan kita sering di ngaji filsafat itu menegaskan bahwa hidup ini harus punya tujuan dong. Hidup ini harus punya makna dong. Nah, Ikigai ini mengajarkan kita itu lebih praktis. Jadi tidak terlalu ruwet bulet seperti filsafat-filsafat yang lain, tapi lebih to the point, praktis bagaimana kita bisa menemukan makna hidup. Meskipun nanti konsep Ikigai ini terus direproduksi ulang oleh beberapa intelektual di barat untuk kemudian dengan konsep mereka sendiri. Tapi secara tradisional sebenarnya dasar konsepnya sederhana untuk menemukan makna hidup. Nanti kita explore ya dari awal sampai akhirnya. Baik, langsung saja biar nyampe waktunya. Jadi Ikigai ini adalah way of living, satu jalan hidup. Ini Iki itu artinya hidup, gai artinya nilai, manfaat, atau sesuatu yang berharga. Jadi ini kalau didefinisikan panjang, mungkin satu filosofi hidup yang membahas tentang bagaimana hidup yang bernilai, bagaimana hidup yang bertujuan, bagaimana hidup yang manfaat itu. Nah, pokok pertanyaannya Ikigai itu tidak sekedar apa tujuan hidup kita, tapi sebenarnya pokok pertanyaannya adalah apa yang membuat hidup kita ini layak dijalani. Apa yang membuat kita menganggap hidupku itu bernilai loh. Nah, jadi fokusnya ke situ. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang membuat hidupku ini layak aku jalani? Aku itu pantas hidup, layak hidup. Itu Ikigai. Jadi tidak semata-mata tujuan. Jadi kalau tujuan biasanya bayangannya kan goal-goal, target-target besar.
Nggak itu. Ya tujuan bisa, proses juga bisa. Tapi karena itulah menurutku hidup ini bernilai. Nah, mungkin sampai di titik ini saja teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, misalnya, menurutmu hidupmu itu berharga karena apa? Hidupmu itu layak dijalani karena ada apanya? Nah, silakan masing-masing jawab. Kalau kalian lancar jawabnya, berarti hidupmu ada rasanya. Jadi dia hidup yang patut, pantas dijalani. Ya macam-macam. Mungkin kamu menjawabnya pekerjaanmu, mungkin keluargamu, mungkin hobimu, mungkin apa saja dalam hidupmu. Mungkin peliharaanmu misalnya. Peliharaan itu maksudnya kamu melihara ikan, apa kamu pikiranmu jangan aneh-aneh. Jadi itu yang dimaksud ikigai. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang menurutmu membuat hidup ini bernilai? Maka iki dan gai, nilai dan hidup. Baik, pelan-pelan ya kita urai alur berpikirnya ikigai. Jadi konsep dasarnya ikigai yang pertama adalah kita harus punya alasan untuk menikmati hidup kita setiap harinya, setiap detiknya. Saya tahu yang hidup ini sering kali jadi beban pikiran kita kan masalah demi masalah, problem demi problem. Tapi di antara banyak sekali masalah, ya kalian gampang sih nyari masalah itu. Hari ini kamu buka Twitter, apa buka Instagram, apa buka berita, hari ini langsung ketemu masalah. Langsung kamu akan stres. Tapi di antara sekian banyak masalah itu, hari ini kamu masih bisa memilih untuk hidup, itu alasanmu apa? Itu kalau pertanyaannya dibalik, kok tidak putus asa saja kamu? Kok tidak menyerah saja kamu? Tidak Pak, karena titik. Nah itu yang saya maksud alasan untuk tetap hidup. Mungkin demi orang tua Pak, demi anak-anak Pak, demi masa depan bangsa ini Pak, demi apa saja silahkan. Apa yang membuat hidupmu hari ini masih berharga? Nah ini agak berbeda dengan teori-teori motivasi barat yang tujuan-tujuan besar, target-target besarmu apa. Ikigai ini makna itu bisa ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Kecil-kecil pun tidak masalah. Wah, saya baru dapat resep ini untuk masak. Besok mau tak praktekkan. Tidak sabar aku menunggu hari besok. Itu pun bisa sejenis alasan untuk menikmati hari besok. Jadi, hal-hal kecil sehari-hari itu bisa jadi ikigai kita. Di merawat tanaman, masak, kerja yang rutin tiap hari. Kamu kok semangat sekali? Iya Pak, kuliah Pak. Wah kuliah itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu misalnya. Kalau ada yang begitu ya. Saya rindu kuliah Pak, kalau libur kayak gini sedih saya Pak. Gitu. Berarti jadi mahasiswa itu ikigaimu. Kamu nunggu-nunggu, mungkin merawat cucu yang tua-tua atau ngopi di kafe-kafe, mungkin ada. Kamu kok kerasan sekali sih di Jogja? Wah, seru Pak di Jogja itu. Saya santai-santai, tidak ada yang marah-marah misalnya. Ngopi tiap hari saya santai terus. Jangan-jangan itu juga. Jadi tidak harus target-target besar, prestasi-prestasi besar, alasan-alasan kecil yang membuatmu bisa menikmati setiap harimu, itu bisa kamu sebut
ikigaimu. Nah, jadi ini mungkin kamu selama ini kan mikirmu besar-besar terus. Aku besok bangun mau apa, masa depan mau apa. Terus kamu stres, Pak, Indonesia apa bisa emas 2045 ya Pak? Ngapain mikir jauh-jauh? Mbok yo besok pagi kamu mau ngapain yang seneng-seneng, yang membahagiakan. Kan gitu saja. Asik teman kosku pulang, bebas aku besok di kamar. Itu juga asik, kamu membayangkan besok lebih ceria, tidak terganggu oleh temanmu misalnya. Menikmati hari, ngopi sendirian. Jadi ikigai adalah alasan untuk kita bisa menikmati hidup setiap harinya. Jadi kamu tidak hanya target, tapi juga mungkin juga proses. Ngaji semacam ini mungkin bukan tujuan besar hidupmu, tapi kamu bisa menikmatinya. Asik Pak kalau Rebo malam saya hadir di sini. Kenapa? Kopi gratis Pak, misalnya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau materinya gampang di YouTube ada Pak, tapi kopinya enggak ada duanya di sini Pak. Itu juga termasuk jenis ikigai. Jadi hidupmu kamu nunggu-nunggu hari Rebo lagi. Kapan hari Rebo lagi? Kenapa? Kopi gratisnya. Jadi ada yang kamu tunggu, ada yang membuatmu bahagia, ada yang membuatmu berharga, nyaman. Itulah ikigai. Nah, jadi kalau kemarin kamu merengut saja karena terlalu sering mikir masa depan yang jauh, kamu boleh kok sekarang menikmati sekedar untuk besok. Toh kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kenapa tidak kita nikmati sejak sekarang? Tapi kan hidup ini banyak masalah. Ya masalah diselesaikan. Tidak bisa Pak, tidak bisa ya tinggal ngopi saja. Kan itu dulu kita belajar dari Albert Camus kan begitu. Ya hidup ini memang berat, tapi masuk kita putus asa. Yuk ngopi saja kata beliau. Kita nikmati saja termasuk hidup dengan masalah. Kan tidak apa-apa. Kalau dulu kita pernah menyebut ada istilah sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy itu tidur bareng musuh. Ada musuh itu loh kita bisa tidur. Kurang bahagia apa? Biasanya orang ada musuh itu kan sumpek, tidak bisa tidur, stres galau. Itu sleeping with the enemy. Kita bisa tidur meskipun banyak masalah, banyak musuh. Karena kita selalu ada alasan untuk gembira, alasan untuk bahagia. Jadi alasan yang membuat hidup kita ini masih berharga meskipun banyak masalah. Carilah ikigaimu masing-masing biar kamu masih bisa tersenyum dalam hidup ini. Jadi konsep ini terkenal dalam masyarakat Jepang antara lain ketika orang meneliti wilayah Okinawa. Di sana itu orang sampai tua-tua masih senang, masih gembira, masih bahagia. Usianya panjang-panjang orang sana. Ternyata ya nanti ketemunya di filosofi ikigai ini. Jadi mereka menemukan orang-orang sana itu gembira dengan harinya, gembira bisa membantu tetangganya, gembira bisa jalan kaki tiap pagi dengan anjingnya, gembira bisa. Jadi orang yang nganggap hidupnya berharga setiap harinya. Nah, di antara peneliti awal tentang ikigai itu Miko Kamiya yang mungkin bukunya sudah banyak diterjemah ya tentang ikigai. Jadi beliau mendefinisikan ikigai begini. Apa yang kita rasakan sebagai ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita
apa yang kita rasakan sebagai ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita merasa, aku senang, aku masih hidup hari ini. Jadi yang membuat kita masih punya semangat, masih punya gairah, masih gembira. Mungkin sekedar nonton sepak bola, drama Korea, atau dracin, apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita memulai tema baru. Seperti biasa ya, jadi setiap ganti bulan kita ganti tema. Bulan ini kita akan membahas falsafah hidup dari Jepang. Tidak ada alasan apa-apa, bukan karena Jepang habis kalah sepak bola, bukan karena apalah, mungkin banyak peserta jamaah ngaji yang wibu, bukan karena apa-apa ya, karena semangatnya ngaji kita ini memang semangat explore, menemukan hikmah dimanapun adanya. Jadi kan ada satu makalah yang ada yang menganggapnya hadis, yaitu al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu barang hiramnya seorang mukmin. Dimanapun kalian temukan, ambillah. Nah, kita cari kemana-mana, kan ngaji filsafat kita itu kan kemana-mana. Ya barat, ya timur, ya Islam, ya Nusantara, ya Jawa. Kali ini kita sampai ke Jepang. Nah, mumpung liburan ya, kita jalan-jalan ke Jepang 1 bulan, ya lumayan. Ya kalau jalan-jalan ke sana beneran ya mahal. Kalian harus berjuang dulu nyari beasiswa ke sana. Kalau dapat. Kalau enggak ya, ayo kita belajar kearifan-kearifan yang ada di sana. Tentu saja setiap budaya, setiap daerah punya kebijakan dan kearifannya sendiri. Melihat budaya-budaya lain itu mungkin penting juga untuk menyadarkan kita bahwa pertama, kita juga punya kearifan-kearifan yang setara dengan itu. Yang kedua, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Jadi ada yang lain yang juga punya kebijakan-kebijakannya sendiri. Dan tentu saja semakin banyak wawasan, semakin banyak hikmah kita raih, semakin mudah kita menghadapi hidup ini. Seperti sering saya ilustrasikan, setiap ilmu yang kita peroleh itu berarti satu senjata yang kita koleksi untuk menghadapi naik turunnya hidup ini. Baik, malam ini kita memulai arena filosofis Jepang dengan membahas satu filosofi yang berkembang di sana, khususnya di masyarakat tradisional Jepang, yaitu ikigai. Jadi nanti kita filosofi ikigai ini ya, kan kita sering di ngaji filsafat itu menegaskan bahwa hidup ini harus punya tujuan dong. Hidup ini harus punya makna dong.
Nah, ikigai ini mengajarkan kita itu lebih praktis. Jadi tidak terlalu ruwet bulet seperti filsafat-filsafat yang lain, tapi lebih to the point, praktis, bagaimana kita bisa menemukan makna hidup. Meskipun nanti konsep ikigai ini terus direproduksi ulang oleh beberapa intelektual di barat untuk kemudian dengan konsep mereka sendiri. Tapi secara tradisional sebenarnya dasar konsepnya sederhana untuk menemukan makna hidup. Nanti kita explore ya dari awal sampai akhirnya. Baik, langsung saja biar nyampe waktunya. Jadi ikigai ini adalah way of living, satu jalan hidup. Ini iki itu artinya hidup, gai artinya nilai, manfaat, atau sesuatu yang berharga. Jadi ini kalau didefinisikan panjang, mungkin satu filosofi hidup yang membahas tentang bagaimana hidup yang bernilai, bagaimana hidup yang bertujuan, bagaimana hidup yang manfaat itu. Nah, pokok pertanyaannya ikigai itu tidak sekedar apa tujuan hidup kita, tapi sebenarnya pokok pertanyaannya adalah apa yang membuat hidup kita ini layak dijalani. Apa yang membuat kita menganggap hidupku itu bernilai loh. Nah, jadi fokusnya ke situ. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang membuat hidupku ini layak aku jalani? Aku itu pantas hidup, layak hidup. Itu ikigai. Jadi tidak semata-mata tujuan. Jadi kalau tujuan biasanya bayangannya kan goal-goal, target-target besar. Tidak itu. Ya tujuan bisa, proses juga bisa. Tapi karena itulah menurutku hidup ini bernilai. Nah, mungkin sampai di titik ini saja teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, misalnya, menurutmu hidupmu itu berharga karena apa? Hidupmu itu layak dijalani karena ada apanya? Nah, silakan masing-masing jawab. Kalau kalian lancar jawabnya, berarti hidupmu ada rasanya. Jadi dia hidup yang pantas dijalani. Ya macam-macam. Mungkin kamu menjawabnya pekerjaanmu, mungkin keluargamu, mungkin hobimu, mungkin apa saja dalam hidupmu. Mungkin peliharaanmu misalnya. Peliharaan itu maksudnya kamu melihara ikan, apa kamu pikiranmu jangan aneh-aneh. Jadi itu yang dimaksud ikigai. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang menurutmu membuat hidup ini bernilai? Maka iki dan gai, nilai dan hidup. Baik, pelan-pelan ya kita urai alur berpikirnya ikigai. Jadi konsep dasarnya ikigai yang pertama adalah kita harus punya alasan untuk menikmati hidup kita setiap harinya, setiap detiknya. Saya tahu yang hidup ini sering kali jadi beban pikiran kita kan masalah demi masalah, problem demi problem. Tapi di antara banyak sekali masalah, ya kalian gampang sih nyari masalah itu. Hari ini kamu buka Twitter, apa buka Instagram, apa buka berita, hari ini langsung ketemu masalah. Langsung kamu akan stres. Tapi di antara sekian banyak masalah itu,
Hari ini kamu masih bisa memilih untuk hidup, itu alasanmu apa? Itu kalau pertanyaannya dibalik, kok tidak putus asa saja kamu? Kok tidak menyerah saja kamu? Tidak, Pak. Karena titik. Nah, itu yang saya maksud alasan untuk tetap hidup. Mungkin demi orang tua, Pak. Demi anak-anak, Pak. Demi masa depan bangsa ini, Pak. Demi apa saja silahkan. Apa yang membuat hidupmu hari ini masih berharga? Nah, ini agak berbeda dengan teori-teori motivasi barat yang tujuan-tujuan besar, target-target besarmu apa. Ikigai ini, makna itu bisa ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Kecil-kecil pun tidak masalah. Wah, saya baru dapat resep ini untuk masak. Besok mau tak praktekkan. Tidak sabar aku menunggu hari besok. Itu pun bisa sejenis alasan untuk menikmati hari besok. Jadi, hal-hal kecil sehari-hari itu bisa jadi ikigai kita. Di merawat tanaman, masak, kerja yang rutin tiap hari. Kamu kok semangat sekali? Iya, Pak, kuliah, Pak. Wah, kuliah itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu, misalnya. Kalau ada yang begitu ya. Saya rindu kuliah, Pak. Kalau libur kayak gini sedih saya, Pak. Gitu. Berarti jadi mahasiswa itu ikigaimu. Kamu nunggu-nunggu. Mungkin merawat cucu yang tua-tua atau ngopi di kafe-kafe, mungkin ada. Kamu kok kerasan sekali sih di Jogja? Wah, seru Pak di Jogja itu. Saya santai-santai, tidak ada yang marah-marah misalnya. Ngopi tiap hari saya santai terus. Jangan-jangan itu juga. Jadi tidak harus target-target besar, prestasi-prestasi besar, alasan-alasan kecil yang membuatmu bisa menikmati setiap harimu, itu bisa kamu sebut ikigaimu. Nah, jadi ini mungkin kamu selama ini kan mikirmu besar-besar terus. Aku besok bangun mau apa, masa depan mau apa, terus kamu stres, Pak, Indonesia apa bisa emas 2045 ya Pak, ngapain mikir jauh-jauh. Mbok yo besok pagi kamu mau ngapain yang seneng-seneng, yang membahagiakan, kan gitu saja. Asik teman kosku pulang, bebas aku besok di kamar, itu juga asik. Kamu membayangkan besok lebih ceria, tidak terganggu oleh temanmu misalnya, menikmati hari ngopi sendirian. Jadi ikigai adalah alasan untuk kita bisa menikmati hidup setiap harinya. Jadi kamu tidak hanya target, tapi juga mungkin juga proses. Ngaji semacam ini mungkin bukan tujuan besar hidupmu, tapi kamu bisa menikmatinya. Asik Pak kalau Rebo malam saya hadir di sini. Kenapa? Kopi gratis Pak, misalnya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau materinya gampang di YouTube ada Pak, tapi kopinya enggak ada duanya di sini Pak. Itu juga termasuk jenis ikigai. Jadi hidupmu kamu nunggu-nunggu hari Rebo lagi. Kapan hari Rebo lagi? Kenapa? Kopi gratisnya. Jadi ada yang kamu tunggu, ada yang membuatmu bahagia, ada yang membuatmu berharga, nyaman. Itulah ikigai. Nah, jadi kalau kemarin kamu merengut saja karena terlalu sering mikir masa depan yang jauh, kamu boleh kok sekarang menikmati sekedar untuk besok. Toh kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kenapa tidak kita nikmati sejak sekarang? Tapi kan hidup ini banyak masalah. Ya masalah diselesaikan. Tidak bisa Pak, tidak bisa ya tinggal ngopi saja. Kan itu dulu kita belajar dari Albert Camus kan begitu. Ya hidup ini memang berat, tapi masuk kita putus asa. Yuk ngopi saja kata beliau. Kita nikmati saja termasuk
hidup dengan masalah. Kan tidak apa-apa. Kalau dulu kita pernah menyebut ada istilah sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy itu tidur bareng musuh. Ada musuh itu loh kita bisa tidur. Kurang bahagia apa? Biasanya orang ada musuh itu kan sumpek, tidak bisa tidur, stres galau. Itu sleeping with the enemy. Kita bisa tidur meskipun banyak masalah, banyak musuh. Karena kita selalu ada alasan untuk gembira, alasan untuk bahagia. Jadi alasan yang membuat hidup kita ini masih berharga meskipun banyak masalah. Carilah ikigai-mu masing-masing biar kamu masih bisa tersenyum dalam hidup ini. Jadi konsep ini terkenal dalam masyarakat Jepang antara lain ketika orang meneliti wilayah Okinawa. Di sana itu orang kok sampai tua-tua masih senang, masih gembira, masih bahagia. Usianya panjang-panjang orang sana. Ternyata ya nanti ketemunya di filosofi ikigai ini. Jadi mereka menemukan orang-orang sana itu gembira dengan harinya, gembira bisa membantu tetangganya, gembira bisa jalan kaki tiap pagi dengan anjingnya, gembira bisa. Jadi orang yang nganggap hidupnya berharga setiap harinya. Nah, di antara peneliti awal tentang ikigai itu Miko Kamiya yang mungkin bukunya sudah banyak diterjemah ya tentang ikigai. Jadi beliau mendefinisikan ikigai begini. Apa yang kita rasakan sebagai ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita apa yang kita rasakan sebagai ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita merasa, aku senang, aku masih hidup hari ini. Jadi yang membuat kita masih punya semangat, masih punya gairah, masih gembira. Mungkin sekedar nonton sepak bola, drama Korea, atau drajin, apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita memulai tema baru. Seperti biasa ya, jadi setiap ganti bulan kita ganti tema. Bulan ini kita akan membahas falsafah hidup dari Jepang. Tidak ada alasan apa-apa, bukan karena Jepang habis kalah sepak bola, bukan karena apalah mungkin banyak peserta jamaah ngaji yang wibu, bukan karena apa-apa ya, karena semangatnya ngaji kita ini memang semangat explore, menemukan hikmah dimanapun adanya. Jadi kan ada satu makalah yang ada yang menganggapnya hadis, yaitu al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu barang hiramnya seorang mukmin. Dimanapun kalian temukan,
ambillah. Nah, kita cari kemana-mana kan, ngaji filsafat kita itu kan kemana-mana. Ya barat, ya timur, ya Islam, ya Nusantara, ya Jawa. Kali ini kita sampai ke Jepang. Nah, mumpung liburan ya, kita jalan-jalan ke Jepang 1 bulan, ya lumayan. Ya kalau jalan-jalan ke sana beneran ya mahal. Kalian harus berjuang dulu nyari beasiswa ke sana. Kalau dapat. Kalau enggak ya ayo kita belajar kearifan-kearifan yang ada di sana. Tentu saja setiap budaya, setiap daerah punya kebijakan dan kearifannya sendiri. Melihat budaya-budaya lain itu mungkin penting juga untuk menyadarkan kita bahwa pertama, kita juga punya kearifan-kearifan yang setara dengan itu. Yang kedua, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Jadi, ada yang lain yang juga punya kebijakan-kebijakannya sendiri. Dan tentu saja semakin banyak wawasan, semakin banyak hikmah kita raih, semakin mudah kita menghadapi hidup ini. Seperti sering saya ilustrasikan, setiap ilmu yang kita peroleh itu berarti satu senjata yang kita koleksi untuk menghadapi naik turunnya hidup ini. Baik, malam ini kita memulai arena filosofis Jepang dengan membahas satu filosofi yang berkembang di sana, khususnya di masyarakat tradisional Jepang, yaitu Ikigai. Jadi nanti kita filosofi Ikigai ini ya, kan kita sering di ngaji filsafat itu menegaskan bahwa hidup ini harus punya tujuan dong. Hidup ini harus punya makna dong. Nah, Ikigai ini mengajarkan kita itu lebih praktis. Jadi tidak terlalu ruwet bulet seperti filsafat-filsafat yang lain, tapi lebih to the point, praktis bagaimana kita bisa menemukan makna hidup. Meskipun nanti konsep Ikigai ini terus direproduksi ulang oleh beberapa intelektual di barat untuk kemudian dengan konsep mereka sendiri. Tapi secara tradisional sebenarnya dasar konsepnya sederhana untuk menemukan makna hidup. Nanti kita explore ya dari awal sampai akhirnya. Baik, langsung saja biar nyampe waktunya. Jadi Ikigai ini adalah way of living, satu jalan hidup. Ini Iki itu artinya hidup, Gai artinya nilai, manfaat, atau sesuatu yang berharga. Jadi ini kalau didefinisikan panjang, mungkin satu filosofi hidup yang membahas tentang bagaimana hidup yang bernilai, bagaimana hidup yang bertujuan, bagaimana hidup yang manfaat itu. Nah, pokok pertanyaannya Ikigai itu tidak sekedar apa tujuan hidup kita, tapi sebenarnya pokok pertanyaannya adalah apa yang membuat hidup kita ini layak dijalani. Apa yang membuat kita menganggap hidupku itu bernilai loh. Nah, jadi fokusnya ke situ. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang membuat hidupku ini layak aku jalani? Aku itu pantas hidup, layak hidup. Itu Ikigai. Jadi tidak semata-mata tujuan. Jadi kalau tujuan biasanya bayangannya kan goal-goal, target-target besar.
Tidak itu. Ya tujuan bisa, proses juga bisa. Tapi karena itulah menurutku hidup ini bernilai. Nah, mungkin sampai di titik ini saja teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, misalnya, menurutmu hidupmu itu berharga karena apa? Hidupmu itu layak dijalani karena ada apanya? Nah, silakan masing-masing jawab. Kalau kalian lancar jawabnya, berarti hidupmu ada rasanya. Jadi dia hidup yang patut, pantas dijalani. Ya macam-macam. Mungkin kamu menjawabnya pekerjaanmu, mungkin keluargamu, mungkin hobimu, mungkin apa saja dalam hidupmu. Mungkin peliharaanmu misalnya. Peliharaan itu maksudnya kamu melihara ikan, apa kamu pikiranmu jangan aneh-aneh. Jadi itu yang dimaksud ikigai. Jadi pertanyaan pokoknya, apa sih yang menurutmu membuat hidup ini bernilai? Maka iki dan gai, nilai dan hidup. Baik, pelan-pelan ya kita urai alur berpikirnya ikigai. Jadi konsep dasarnya ikigai yang pertama adalah kita harus punya alasan untuk menikmati hidup kita setiap harinya, setiap detiknya. Saya tahu yang hidup ini sering kali jadi beban pikiran kita kan masalah demi masalah, problem demi problem. Tapi di antara banyak sekali masalah, ya kalian gampang sih nyari masalah itu. Hari ini kamu buka Twitter, apa buka Instagram, apa buka berita, hari ini langsung ketemu masalah. Langsung kamu akan stres. Tapi di antara sekian banyak masalah itu, hari ini kamu masih bisa memilih untuk hidup, itu alasanmu apa? Itu kalau pertanyaannya dibalik, kok tidak putus asa saja kamu? Kok tidak menyerah saja kamu? Tidak, Pak. Karena titik. Nah itu yang saya maksud alasan untuk tetap hidup. Mungkin demi orang tua, Pak. Demi anak-anak, Pak. Demi masa depan bangsa ini, Pak. Demi apa saja silahkan. Apa yang membuat hidupmu hari ini masih berharga? Nah, ini agak berbeda dengan teori-teori motivasi barat yang tujuan-tujuan besar, target-target besarmu apa. Ikigai ini, makna itu bisa ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Kecil-kecil pun tidak masalah. Wah, saya baru dapat resep ini untuk masak. Besok mau tak praktekkan. Tidak sabar aku menunggu hari besok. Itu pun bisa sejenis alasan untuk menikmati hari besok. Jadi hal-hal kecil sehari-hari itu bisa jadi ikigai kita. Di merawat tanaman, masak, kerja yang rutin tiap hari. Kamu kok semangat sekali? Iya, Pak. Kuliah, Pak. Wah, kuliah itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu misalnya. Kalau ada yang begitu ya. Saya rindu kuliah, Pak. Kalau libur kayak gini sedih saya, Pak. Gitu. Berarti jadi mahasiswa itu ikigaimu. Kamu nunggu-nunggu. Mungkin merawat cucu yang tua-tua atau ngopi di kafe-kafe. Mungkin ada. Kamu kok kerasan sekali sih di Jogja? Wah, seru Pak di Jogja itu. Saya santai-santai, tidak ada yang marah-marah misalnya. Ngopi tiap hari saya santai terus. Jangan-jangan itu juga. Jadi tidak harus target-target besar, prestasi-prestasi besar. Alasan-alasan kecil yang membuatmu bisa menikmati setiap harimu, itu bisa kamu sebut ikigai.
ikigaimu. Nah, jadi ini mungkin kamu selama ini kan mikirmu besar-besar terus. Aku besok bangun mau apa, masa depan mau apa, terus kamu stres, Pak, Indonesia apa bisa emas 2045 ya Pak, ngapain mikir jauh-jauh. Mbok yo besok pagi kamu mau ngapain yang seneng-seneng, yang membahagiakan, kan gitu saja. Asik teman kosku pulang, bebas aku besok di kamar, itu juga asik kamu membayangkan besok lebih ceria, tidak terganggu oleh temanmu misalnya. Menikmati hari ngopi sendirian. Jadi ikigai adalah alasan untuk kita bisa menikmati hidup setiap harinya. Jadi kamu tidak hanya target, tapi juga mungkin juga proses. Ngaji semacam ini mungkin bukan tujuan besar hidupmu, tapi kamu bisa menikmatinya. Asik Pak kalau Rebo malam saya hadir di sini. Kenapa? Kopi gratis Pak, masalahnya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau materinya gampang di YouTube ada Pak, tapi kopinya enggak ada duanya di sini Pak. Itu juga termasuk jenis ikigai. Jadi hidupmu kamu nunggu-nunggu hari Rebo lagi. Kapan hari Rebo lagi? Kenapa? Kopi gratisnya. Jadi ada yang kamu tunggu, ada yang membuatmu bahagia, ada yang membuatmu berharga, nyaman. Itulah ikigai. Nah, jadi kalau kemarin kamu merengut saja karena terlalu sering mikir masa depan yang jauh, kamu boleh kok sekarang menikmati sekedar untuk besok. Toh kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kenapa tidak kita nikmati sejak sekarang? Tapi kan hidup ini banyak masalah. Ya masalah diselesaikan. Tidak bisa Pak, tidak bisa ya tinggal ngopi saja. Kan itu dulu kita belajar dari Albert Camus kan begitu. Ya hidup ini memang berat, tapi masuk kita putus asa. Yuk ngopi saja kata beliau. Kita nikmati saja termasuk hidup dengan masalah. Kan tidak apa-apa. Kalau dulu kita pernah menyebut ada istilah sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy itu tidur bareng musuh. Ada musuh itu loh kita bisa tidur. Kurang bahagia apa? Biasanya orang ada musuh itu kan sumpek, tidak bisa tidur, stres galau. Itu sleeping with the enemy. Kita bisa tidur meskipun banyak masalah, banyak musuh. Karena kita selalu ada alasan untuk gembira, alasan untuk bahagia. Jadi alasan yang membuat hidup kita ini masih berharga meskipun banyak masalah. Carilah ikigaimu masing-masing biar kamu masih bisa tersenyum dalam hidup ini. Jadi konsep ini terkenal dalam masyarakat Jepang antara lain ketika orang meneliti wilayah Okinawa. Di sana itu orang sampai tua-tua masih senang, masih gembira, masih bahagia. Usianya panjang-panjang orang sana. Ternyata ya nanti ketemunya di filosofi ikigai ini. Jadi mereka menemukan orang-orang sana itu gembira dengan harinya, gembira bisa membantu tetangganya, gembira bisa jalan kaki tiap pagi dengan anjingnya, gembira bisa. Jadi orang yang nganggap hidupnya berharga setiap harinya. Nah, di antara peneliti awal tentang ikigai itu Miko Kamiya yang mungkin bukunya sudah banyak diterjemah ya tentang ikigai. Jadi beliau mendefinisikan ikigai begini. Apa yang kita rasakan sebagai ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita
apa yang kita rasakan sebagai ikigai tidak selalu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Seringkali itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita merasa, aku senang